Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya dan tetap terus semangat untuk belajar. Oke, di video kali ini saya akan membagikan lagi sebuah materi yaitu Elliott Web. Jadi Elliott Web ini adalah materi yang juga membahas tentang analisa trend market ya, sama seperti dengan The Theory. Tapi kalau di Elliott Web itu lebih mendetail dibandingkan dari The Theory ya. Nah, karena Elliott Web itu lebih mendetail, maka kalau dijelaskan secara detail pula durasi videonya akan menjadi panjang. Sehingga di video kali ini saya hanya menjelaskan secara singkat dan bagaimana penerapannya ke dalam strategi follow trend. Seperti itu. Oke, sekarang kita masuk ke dalam konsep dari Elliott Web. Nah, teman-teman, konsep dari Elliott Web itu terdiri dari 8 buah gelombang. Ya, terdiri dari 8 buah gelombang. Untuk 5 gelombang pertama ini disebut sebagai motif web. Ya, motif web. Sedangkan 3 gelombang terakhir ini disebut sebagai corrective web. Nah, untuk yang motif web ini pergerakan berada di dalam tren. Ya. Sedangkan yang corrective web ini berada di luar tren dan posisinya mengcounter dari tren. Saya ulang ya. Untuk motif web ini gerakannya berada di dalam tren, sedangkan yang corrective web ini berada di luar tren dan posisi yang counter dari dari tren. Ya. Nah, untuk motif web bilangan ganjil ya 1, 3 dan 5 ini pergerakannya searah dengan tren. Ya. Untuk motif web yang bilangannya ganjil 1, 3 dan 5 itu pergerakannya searah dengan tren. Sedangkan web yang bilangannya genap 2 dan 4 ini web yang pergerakannya mengkoreksi dari tren. Tetapi sekali lagi 5 buah gelombang ini posisinya tetap berada di dalam tren ya, berbeda dengan corrective web tadi. Oke. Sekarang kita masuk ke gambar berikutnya. Nah, teman-teman, di sini saya punya contoh gambar. Untuk gambar yang A, ini adalah Elliott Web dalam posisi uptrend, sedangkan yang B dalam posisi downtrend. Nah, sekarang teman-teman lihat untuk yang posisi downtrend di sini, ya, corrective web posisi downtrend. Kan teman-teman udah tahu bahwa seperti saya bilang di awal, untuk 5 buah gelombang pertama ini disebut sebagai motif web dan posisinya dan pergerakan harganya itu searah dengan tren, ya, berada di dalam tren. Sedangkan yang corrective web itu mengcounter dari tren. Sekarang teman-teman lihat kemunculan dari corrective web di sini. Sebentar. Nah, ini kemunculan dari corrective web. Ketika corrective web muncul, ya, ini merupakan indikasi akan terjadi perubahan tren. Ya. Jadi ketika web 1, 2, 3, 4 dan 5 itu muncul dan selesai, kemudian muncul lagi corrective web, ya. Setelah itu, maka itu merupakan indikasi akan terjadinya perubahan tren. Indikasi akan terjadinya perubahan tren. Sama seperti di dalam teori. Jadi ketika harga tidak mampu lagi membentuk level higher high atau lower low ya di dalam Dow teori, maka itu merupakan indikasi akan terjadi perubahan tren. Nah, kalau di Elliott Web kondisinya seperti ini. Oke. Sekarang kita masuk ke dalam nah ini. Di gambar ini teman-teman, katakanlah kita berada di time frame 15 menit ya. Di web 1 di time frame 15 menit. Kalau misalnya kita breakdown ke time frame 5 menit dan 1 menit ya, katakan seperti itu, maka di sini juga udah punya gelombang sendiri teman-teman ya, dalam skala kecil. Ya. Kalau kita breakdown ke time frame yang lebih kecil, maka di sini juga ada gelombang dalam skala kecil. Tetapi sekali lagi ketika kita secara garis besarnya ini tetap berada di dalam web 1 ya. Seperti itu. Dan itu berlaku juga di web 2, 3, 4, dan 5 dan juga di web-web yang termasuk ke dalam web korektif ya di sini. Sama aja. Jadi ketika kita menemukan atau kita mencari Elliott Web ya, katakanlah web 1 di time frame yang lebih besar, kalau kita breakdown ke time frame yang lebih kecil, di sana juga udah muncul web-web juga ya. Dalam skala kecil tentunya. Oke. Sekarang kita masuk ke dalam aturan dari Elliott Web. Nah, teman-teman, di dalam Elliott Web itu juga memiliki aturan, ya, aturan baku. Jadi tidak sembarangan kita dalam menentukan nilai atau posisi dari web-web yang ada di dalam market, ya, seperti itu. Nah, yang pertama aturannya adalah web 1, 3 dan 5 itu adalah web yang searah dengan tren, ya. Searah dengan tren, seperti yang saya sebutkan tadi. Jadi web 1, 3 dan 5 ini searah dengan tren.
Itu aturan yang pertama. Kemudian aturan yang kedua untuk web 2 dan 4 ini mengcounter dari web 1, 3, dan 5 di sini. Ya, jadi koreksi. Kemudian untuk aturan yang ketiga, web 2 tidak pernah bergerak melebihi dari web 1. Jadi web 2 ini bergeraknya tidak pernah melebihi dari web 1. Jadi dia tidak pernah berada di atas di sini. Dari web 1 dia tetap berada di bawah dari web 1 di sini. Oke. Kemudian untuk aturan yang keempat, web 3 ini tidak pernah menjadi yang terpendek. Web 3 tidak pernah menjadi yang terpendek dibandingkan dengan web-web yang lain. Jadi kalau teman-teman mencari dalam market ya, katakanlah teman-teman sudah menemukan di web 1 dan web 2 juga sudah muncul menuju ke web 3, dan kalau web 3 itu sedang running ya, dan ternyata selesai web 3 itu lebih rendah atau lebih pendek dibandingkan dari web 1, nah itu berarti elite webnya itu gagal ya. Itu tidak termasuk ke dalam aturan baku dari elite web. Ya seperti itu. Berarti webnya di sana terputus. Itu bukan dari konsep lagi dari elite web. Maka kita harus mencari lagi web yang baru. Kita harus menghitung ulang web satunya ke web yang baru. Ya seperti itu. Oke. Kemudian aturan yang ke-5, web 4 tidak pernah bergerak melebihi dari web 1. Di sini. Jadi web 4 ini pergerakannya tidak pernah melebihi dari web 1 di sini. Jadi dia tidak pernah lebih rendah dibanding web 1 ya. Jadi kalau misalkan web 4-nya itu lebih rendah daripada web 1, berarti itu elite webnya gagal. Ya karena itu tidak termasuk dalam aturan baku dari elite web. Seperti itu. Oke. Kemudian kita masuk ke gambar ini. Nah, teman-teman, kendala utama yang saya alami ya ketika belajar dari elite web, yang pertama kali itu adalah menentukan web-web yang ada di dalam market ya. Apakah itu termasuk ke dalam corrective web atau motif web. Kemudian kalau misalnya saya berada di motif web, itu termasuk ke dalam web berapa? 1, 2 atau berapa gitu ya. Itu yang menjadi kendala. Nah, karena kendala terbesar di sana ya, dan kita sebagai trader follow the trend ya, maka kita akan mencari pergerakan harga yang searah dengan tren ya. Kita mencari market yang sedang tren. Maka kita harus kembalikan lagi ke konsep dari elite web di sini. Konsep dari elite web, karena kita trader follow trend, maka kita mencari pergerakan harga yang searah dengan tren. Maka kita harus berada di market ya, posisi market yang sedang trending kan, sedang tren. Maka kita harus mencari market dalam fase motif ya, motif web. Nah, setelah kita berada di dalam fase motif web, di dalam elite web, kita harus berada dalam web yang searah dengan tren. Berarti kita harus berada di web antara 1, 3, dan 5. Ya kan? Antara 1, 3, dan 5, karena web-web itulah yang pergerakannya searah dengan tren. Kita nggak boleh berada di dalam corrective web ya, seperti itu. Nah, kalau saya pribadi, saya tidak terlalu merisaukan saya berada di web 1, 3, atau 5. Saya nggak mempermasalahkan itu. Yang penting saya sudah berada di dalam fase motif web. Karena di sanalah market yang sedang berada di dalam tren ya, arus besar pasar. Maka saya hanya mencari, misalkan di contoh gambar ini adalah tren naik teman-teman ya. Ini jelas tren naik. Katakanlah di sini adalah webnya ya. Ini web. Entah ini web 1, 2 atau berapa ya. Di sini katakan ini web 1, 3, 5, atau ini X. Katakan seperti itu. Aduh, nggak bisa ya. Nah, katakan setelah web 5 itu adalah web X. Kita belum tahu ya, apakah itu akan melanjutkan terus atau enggak. Saya tidak merisaukan ini sama sekali, teman-teman. Saya hanya mencari setelah harganya koreksi, ya, ini jelas naik. Saya menunggu setelah koreksi di sini. Kira-kira lanjut atau enggak? Seperti itu. Nah, dan lagi pula untuk yang mempermudah kita ya, terutama saya dalam mencari elite web, saya tidak menggunakan indikator lain. Saya hanya menggunakan moving average. Dalam hal ini SMA, simple moving average. Ya, kenapa? Karena konsepnya seperti ini, teman-teman. Yang dijelaskan dari gambar ini. Ini adalah moving average, ya, dua ini.
Ini tren naik, ini tren turun, ya kan? Harganya berada di atas dari moving average atau SMA tadi, dan yang ini berada di bawah SMA tadi, ya. Ini adalah konsep yang saya pelajari. Jadi saya tidak perlu repot-repot mencari web berapa di dalam motif web. Yang penting harganya berada di atas dari SMA simple moving average saya, ya, atau dia berada di bawah simple moving average saya. Karena ketika harganya berada di atas dari simple moving average saya, berarti marketnya sedang trending, ya. Kalau dia berada di atas berarti dia tren naik. Kalau dia berada di bawah berarti dia tren turun. Ya, seperti itu. Dan posisi kemunculan dari corrective web, ya, kalau teman-teman di sini ini motif webnya dan ini corrective web, berarti afdolnya corrective web itu muncul ketika di penghujung tren, ya, ketika akan terjadi perubahan tren. Nah, teman-teman bisa nonton juga indikasi dari video dari indikasi terjadinya perubahan tren, ya, karena konsepnya sama seperti itu. Oke. Nah, untuk lebih jelasnya saya akan jelaskan dengan contoh gambar, ya, teman-teman. Ini marketnya sedang tren turun. Saya menghitung web satunya berada di sini. Sebentar. Web satunya berada di sini. Ini web 2, kemudian web 3, web 4, dan web 5. Kalau kita kembalikan ke aturan baku tadi, web 3 dan 5 ini searah dengan tren karena ini tren turun, ya, jelas. Kemudian web 2, kemudian aturan yang kedua, web 1 tidak berapa tadi, ya? Sebentar. Ya, web 2 dan web 4 itu mengcounter dari web 1, 3, dan 5. Kemudian web 2 bergeraknya tidak pernah melebihi dari web 1, ya. Web 2 bergeraknya tidak pernah melebihi dari web 1. Jadi dia tidak pernah berada di bawah dari web 1. Dan ini dia berada di sini, ya. Nah, ini. Jadi dia posisinya nggak pernah berada di sini, web 2. Dia selalu berada di dalam atau di atas dari web 1. Kemudian aturan yang berikutnya, web 3 itu menjadi yang terpanjang. Jadi kalau teman-teman lihat di sini web 3-nya lebih panjang dibandingkan dengan web yang lain, ya. Oke, apalagi itu aturannya. Web 4 bergerak tidak pernah melebihi dari web 1. Jelas, karena ini lagi tren, ya. Ini web 4-nya, di sini web 1-nya. Jadi nggak mungkin dia berada di melebihi dari web 1, ya. Berarti ini alert-nya itu terpenuhi. Jadi gambar ini, motif web ini memenuhi syarat dari aturan baku alert web, ya, seperti itu. Sekarang kita masuk ke dalam fase korektifnya. Nah, saya menghitung dari sini. Setelah 5 selesai di sini tadi, dia masuk ke dalam fase korektif A, B, dan C. Ya, setelah web 5-nya selesai, dia masuk ke dalam fase korektif web. Di sini A, B, dan C. Sekarang saya masukin simple moving average saya. Kemudian kita lihat bagaimana posisinya di dalam alert web tadi. Nah, kalau teman-teman lihat, ya, di sini ada web 1, kemudian 2, 3, 4, dan 5, ya kan? Coba teman-teman lihat posisi dari SMA-nya ketika sedang trending, dan ini adalah downtrend. Harganya berada di bawah SMA 20. Yang kuning itu SMA 20, ya. Yang biru itu SMA 50. Harganya berada di bawah SMA 20. Berarti ini tren turun. Kekuatannya tren kuat turun, ya. Jadi kan saya nggak perlu repot-repot lagi. Jadi saya hanya tinggal menunggu ini harga berada di mana, di bawah atau di atas dari SMA 20, ya. Kalau misalkan itu berada di bawah SMA 20 berarti ini tren turun, ya. Konsepnya seperti itu. Kemudian kalau dia berada di atas SMA 20 berarti dia tren naik. Konsepnya seperti itu. Kemudian kita lihat kemunculan dari corrective web tadi. Nah, corrective web tadi muncul di sini A, B, dan C. Kemudian lihat posisi dari SMA-nya. Posisi SMA-nya yang awalnya tadi sejajar, ya, sama-sama turun ke bawah, kemudian berubah, bereaksi untuk muncul mengalami naik, ya, di sini ketika munculnya fase korektif tadi. Jadi benar-benar berarti bahwa idealnya, ya, abdolnya kemunculan dari corrective web itu adalah indikasi perubahan dari tren. Bisa saja dia misalkan dari tren turun menjadi tren naik, atau dia akan masuk ke dalam fase sideways, ya, seperti itu. Oke, sekarang saya punya contoh gambar lagi.
Ini contoh gambar untuk web dalam posisi uptrend ya. Ini web satunya, kemudian ini web 2, 3, 4, dan 5. Sekarang kita kembali lagi ke aturan baku dari Elliott Web ya. Web 1, 3, dan 5 itu yang searah dengan tren. Jelas di sini ini tren naik 1, 3, dan 5 searah dengan tren, kemudian 2 dan 4 itu mengcounter atau mengkoreksi dari tren ya, udah ketahuan, udah jelas. Kemudian yang aturan ketiga, web 3 lebih panjang dibandingkan dengan web yang lain ya, jelas. Yang paling terpanjang dibandingkan dengan yang lain. Kemudian web 4 tidak pernah lebih dari web 1. Di sini jelas. Jelas di sini. Kemudian web 2 tidak pernah melebihi dari web 1. Di sini. Jelas. Dia tidak pernah berada di atas dari web 1. Nah, berarti motif web yang saya plot ini sudah sesuai dengan aturan baku dari Elliott Web ya, seperti itu. Kemudian sekarang kita lihat dari kemunculan dari fase korektifnya. Nah, setelah fase 5 di sini selesai, kemudian muncul fase korektif di sini A, B, dan C. Oke, A, B, dan C. Sekarang saya masukkan lagi simple moving average saya. Kemudian kita lihat bagaimana posisinya di dalam Elliott Web tadi. Nah, sama seperti yang tadi ya, yang uptrend, yang downtrend di posisi uptrend 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, teman-teman lihat posisinya berada di atas dari SMA 20 ya. Berarti ini adalah uptrend. Dan saya hanya tinggal menunggu dia koreksi aja di sini. Kalau misalnya koreksi, kemudian di sini muncul konfirmasi, ya kita ambil sesuai dengan arah tren. Karena apa? Karena di sini dia berada di dalam motif web, berada di dalam tren. Itu satu. Kemudian saya tinggal menunggu dia masuk ke dalam fase web 1, web 3, atau web 5. Karena di sanalah yang sesuai dengan arah tren. Seperti itu. Berarti kalau kita harus menunggu web 1, 3, dan 5, kita harus menunggu lagi koreksi di web 2 dan web 4. Kalau koreksi web 2 dan web 4 sudah selesai, kita tinggal menunggu konfirmasi dari candlestick yang menunjukkan bahwa tren ini akan terjadi penerusan. Seperti itu. Kemudian kita bahas yang korektif webnya. Yang tadi di sini. A, B, dan C. Teman-teman lihat posisi SMA-nya. Yang awalnya lihat, kemudian setelah masuk ke dalam fase korektif, SMA-nya, SMA 20-nya mulai menurun ya, di sini. Mulai menurun. Berarti sekali lagi benarlah bahwa kemunculan dari korektif web idealnya itu menunjukkan indikasi perubahan tren. Bisa saja dia masuk ke dalam tren yang baru atau dia akan masuk ke dalam fase sideways dulu ya, seperti itu. Oke, ada lagi ya? Oh, nggak ada ya. Nah, jadi saya ulangi teman-teman ya, saya rangkum. Elliott Web itu adalah teori atau materi yang juga membahas tentang analisa tren ya. Karena kita menggunakan strategi follow trend, maka kita harus berada di dalam market yang sedang trending. Berarti kita harus berada di dalam market yang di dalam fase motif web ya, karena di fase motif web itulah fase yang berada di dalam tren ya, bukan korektif web. Kemudian setelah kita berada di dalam fase motif web, kita harus mencari web yang sesuai, yang pergerakan yang searah dengan tren. Berarti kita harus mencari antara 1, 3, dan 5 ya, web-web yang bilangnya ganjil, bukan yang genap ya. Kita harus menunggu koreksi di web genap, kemudian melanjutkan ke web yang ganjil. Karena di sanalah web-web yang menunjukkan pergerakan harganya searah dengan tren. Itu satu. Lalu bagaimana caranya kita bisa mencari atau menentukan kita berada di dalam web motif web ya. Yang pertama kita harus mencari harga yang pergerakannya berada di atas atau di bawah dari simple moving average. Kalau teman-teman menggunakan simple moving average ya. Kalau saya menggunakan simple moving average, maka saya harus menunggu posisi harga berada di atas atau berada di bawah dari SMA 20 ya. Karena kalau misalnya dia berada di atas SMA 20 berarti itu tren naik, dan kalau dia berada di bawah SMA 20 itu tren turun ya. Kalau sudah gitu kita tunggu harganya masuk ke dalam fase koreksi. Strategi FTT seperti itu. Oke. Saya rasa cukup simple ya, nggak terlalu ribet, karena sebenarnya ini juga hanya mengulangi dari strategi follow trend, penjelasan dari strategi follow trend. Karena memang dalam strategi follow trend
ya, materi penyusunnya itu termasuk ke dalam Elite Web. Jadi Elite itu tidak ditinggalkan sebetulnya teman-teman. Dan video-video saya itu sama sekali tidak mengubah dari strategi follow trend. Justru ini akan memperkuat pemahaman teman-teman dalam penggunaan strategi follow trend. Ya, seperti itu. Oke, saya rasa itu aja dulu teman-teman. Terima kasih sudah menonton video ini ya. Semoga bermanfaat. Ya, kalau ada pertanyaan silakan tanyakan aja di Telegram. Linknya akan saya sertakan. Ya, semuanya gratis, nggak ada pakai bayar-bayaran. Saya nggak buka grup edukasi. Tetapi kalau mau diskusi dengan saya silakan. Ya, saya selalu terbuka. Saya tunggu teman-teman di Telegram. Oke, terima kasih sekali lagi. Semoga bermanfaat dan selamat mencoba. Saya akhiri teman-teman. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.